Tapi kan sebagai orang yang tercerahkan ya, Osho kan senantiasa mengajarkan kebebasan secara total gitu, Mas. Hmm. Bahkan dari konsep moralitas sekalipun aku melihatnya begitu gitu. Tapi jika kemudian semuanya bebas, terus di mana batas antara kesadaran dan kehancuran itu? Ya orang yang sadar nggak mungkin bunuh orang, Oh, ya kan? dia Nggak sudah mungkin bisa nyolong. bertanggung jawab Nah, terhadap apa yang dia lakukan gitu ya. mm-mm. Oh itu ya 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 Jadi ya ya. itu aslinya nggak perlu aturan. Kalau kalian sadar kan nggak mungkin bunuh orang, nggak mungkin nyakiti orang. Itu wis anu lah. Tapi kalau kalian nggak sadar, tersesat di pikiran, walaupun ada aturan ya kalian tetap bunuh orang. Iya, orang yang sadar berarti udah nggak butuh agama lagi gitu ya. Bisa Udah sadar dibilang ya. seperti itu. Tapi kan bener ya, ketika kita ngomong bukan bercanda sih, tapi menurutku ini serius loh. Karena eh di negara-negara yang maju tuh Mas Riko, Hmm. kan Mas Riko sering keluar negeri, Hmm. banyak sebenarnya orang-orang yang sudah mulai meninggalkan agama gitu. Jadi fungsi agama itu kayak bener-bener sudah digantikan sama yang namanya institusi yang lebih konkret, lebih efisien gitu, yaitu negara gitu. Nah, kalau dulu kan orang beragama itu kan untuk menjawab rasa takut terhadap nanti setelah mati aku dapat keadilan apa enggak gitu kan. Tapi di negara maju ini seperti kayak di Denmark, di Swedia, itu sudah disediakan negara, hukum yang adil, ya kan? Terus kemudian pendidikan yang merata, layanan kesehatan, mulai dari jaminan sosial mulai dari lahir sampai mati gitu. Bahkan surga itu ya sudah kayak di bumi ini, neraka ya cukup tidak melanggar regulasi yang dibikin sama pemerintah gitu. Mas Riko melihat itu gimana? Apa itu memang yang peradaban manusia yang udah maju itu memang kayak gitu kah? Nggak usah dipikir apa-apa. Jadi intinya gini, kesadaran marak terlebih dahulu di luar negeri daripada di Indonesia. Lah usia tahun berapa? Fakta itu ya? Itu fakta. Dan mereka meninggalkan agama bukan sebagai reaksi, bukan karena kebencian, tapi karena mereka menemukan yang lebih nyata. Oh ini loh, aku bisa ngalami. Nah akhirnya mereka mulai, ya udah aku tak praktek ini, tak alami sendiri. Oh ternyata ini tau maksud agamaku dulu, baru dia paham karena dia udah ngalami. Oh iya. Makanya kalau di Islam awal beragama itu adalah makrifat, bukan sebaliknya, sama. Jadi itu penting. Entah nanti kedepannya gimana wis gak usah dipikir. Iya. Nggak tahu kita. Gimana Mas caranya biar di Indonesia bisa seperti itu Mas? Karena Karl Marx juga sering pernah mengatakan ya kalau di negara yang religius itu biasanya banyak orang miskin dan banyak korupsinya gitu. Menurutku ini udah perkembangan yang bagus sih, signifikan sih. Ya tinggalnya dibiarin aja. Nanti kan berkembang sendiri kan. Dibiarin aja. Mau diapain? Iya. Praktek menyaksikan tuh sebenarnya mudah ya teman-teman ya. Kita aja yang memperumit ya. Itu yang sering muncul di Mas Riko. Teman-teman yang butuh bukunya silakan ya. Teman-teman bisa dapetin buku-bukunya di TikTok Shop. Dan yang mau join kelas letting in offline di Yogyakarta nanti tanggal 16 November. Mas Riko mungkin bisa di breakdown Mas, materi-materi pada saat di Jogja nanti apa saja gitu. Artinya gini Mas, bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum tahu apa itu letting in, terus di sana diajak ngapain aja gitu ya, manfaatnya apa, bagaimana Mas Riko mungkin bisa dijelasin Mas? Jadi letting in itu adalah tentang membiarkan objek apa adanya. Nah objek terdekat dengan diri kita itu adalah pikiran dan emosi. Berarti yang di letting in itu adalah pertama pikiran, kemudian emosi. Jadi yang dibahas adalah definisi pikiran apa, kemudian cara menyadarinya gimana. Jadi kita akan berikan 4 cara untuk menyadari pikiran. Kemudian kita mampu menjadi ruang dari pikiran itu. Kemudian di letting in emosi kita akan berikan 2 cara, yang kompleks sama yang simple.
Hasilnya sama, kalian akan menjadi ruang dari emosi kalian. Dan hasil akhirnya adalah ruang dari emosi dan ruang dari pikiran adalah ruang yang sama. Nah, kemudian kita mulai belajar peripheral, open awareness. Nah, setelah peripheral, kita mulai belajar yin yang. Jadi kalian termasuk tipe yin atau tipe yang, kemudian ya terima aja. Kalau kalian tipe yin, ya yin aja. Kalau yang, ya yang. Nah, kemudian konsep ini bisa kalian praktekkan di kehidupan rumah tangga. Di sisi-sisi manifestasi atau keharmonisan rumah tangga. Jadi manifestasi itu akan lebih mudah kalau sinergis antara suami istri. Kalau kalian yin, ya istri kalian pasti yang. Jadi itu akan sinergis. Namanya yin yang manifestation gitu ya. Itu sih materinya. Terakhir yin yang manifestation ya. Jadi keren dong kalau kemudian ikut couple gitu ya. Itu keren. Oh, keren ya. Itu masih sedikit sih yang ikut couple. Oh, gitu. Kalau privat lumayan banyak. Oke. Jadi teman-teman yang ingin join di Yogyakarta nanti di hotel apa sih Mas Joko? Di L Hotel Malioboro. Oh, di L Hotel Malioboro ya, sahabat yang rumahnya Jogja dan sekitarnya, silakan. Nanti bisa ikut kelas bersama Mas Riko. Kelasnya biasanya pagi sampai sore, 1 hari gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi di luar kota, di luar negeri, barangkali bisa ikut yang